mengungkapkan identitas asli Xiaoyan di panggung arena pasca dirinya terkena serangan dari api surgawinya. Kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh penjuru arena Pavilion Petir Angin. Tak hayal mereka mengetahui seorang pemuda berjubah hitam yang bertarung melawan Wang Chen ini tak lain dan tak bukan ternyata adalah Xiaoyan. Bahkan Mu Qingluan pun spontan menunjukkan keterkejutan hebatnya dengan tak menyangka atas tindakan gila dari babang tampan itu yang nyata-nyatanya memberanikan diri datang secara solo ke wilayah Pavilion Petir Angin. Kegemparan heboh ini pun juga lantas membuat keempat ahli Dojun yang kali ini masih duduk santuy di kursinya spontan menunjukkan raut wajah tercengang dengan tatapan mereka semuanya melesat ke arah Xiaoyan di panggung arena. Mengetahui pemuda berjubah hitam itu adalah Xiaoyan, perasaan emosi membara pun perlahan melonjak di dalam hati Lei Junjie. Mengingat ia tahu nama yang cukup akrab di telinganya itu, akhir-akhir ini telah membuat kekacauan luar binasa pada Pavilion Petir Anginnya, membuatnya pun segera menoleh ke arah Petian di sampingnya, sembari menanyakan padanya mengenai gerangan pemuda berjubah hitam itu yang apakah ia adalah Xiaoyan. Saat Petian pun yang mendengarnya segera bangkit dari kursinya, melesatkan tatapan sanggarnya ke arah Xiaoyan sebelum kemudian secara lantang menyuruhnya untuk segera melepaskan topeng di wajahnya. Mendengar perintah ini, Xiaoyan pun hanya bisa terdiam membisu di hadapan pandangan semua orang yang melesatkan tatapannya ke arahnya, membuatnya pun tak pernah berharap identitasnya akhirnya terbongkar di sini akibat dirinya tak sengaja meluncurkan serangan api surgawinya kepada Wang Chen yang nyata-nyatanya masih mengenali nyala apinya itu. Namun ketika Xiaoyan masih menunjukkan mode diamnya ini, Lin Yan pun yang kali ini memegang tombak panjang di tangannya tiba-tiba muncul di sampingnya dengan raut wajah seriusnya sebelum kemudian ia menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah kali ini berniat melakukan rencana kabur. Saat Xiaoyan pun hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, tampak tak menunjukkan niatan melakukan tindakan cupu itu, mengingat dengan kekuatan mereka berdua kali ini, kemungkinan dapat dipastikan peluang keberhasilan mereka untuk melarikan diri dari tempat ini sangat rendah, sehingga buatnya pun kali ini hanya bisa jujur menunjukkan identitas aslinya. Saat segera ia pun tanpa basa-basi perlahan membuka topeng di wajahnya, menunjukkan wajah aslinya di hadapan semua orang. Sontak saja melihat wajah Xiaoyan, kemarahan yang membara pun spontan melonjak di wajah Petian. Dengan segera sosoknya pun tiba-tiba menghilang dari TKP-nya untuk kemudian seperti jurik muncul di belakang Xiaoyan, meluncurkan cakar petirnya secara barbar di tangannya ke arah dadanya. Namun demikian ketika cakar petir itu mengenai dada Xiaoyan, itu pun sama sekali tak menyemburkan darah sedikit pun, dikarenakan sosok yang diserang Petian itu hanyalah bayangan dari Xiaoyan. Dengan kali ini sosoknya sudah muncul di atas panggung arena, sehingga membuat Petian pun yang melihatnya hanya bisa melontarkan pujian atas peningkatan kemampuan yang dimilikinya itu. Tak hayal hal itu membuatnya kali ini tampak begitu sombong. Pasca menghindari serangan dari Petian, Xiaoyan pun memilih untuk mengabaikannya dan tiba-tiba memunculkan tawa kerasnya di panggung arena dengan tatapannya beralih ke arah Lei Junjie yang masih duduk di kursinya sembari menunjukkan sedikit provokasi padanya yang mengejeknya tidak secara pribadi menangkapnya, malah mengutus salah satu anggota curutnya mengingat dengan kemampuan Dojun yang saat ini dimilikinya, kemungkinan hanya dengan membalikkan telapak tangannya ia dipastikan secara mudah dapat menangkapnya atau bahkan menghabisinya. Mendengar provokasi yang ditunjukkan Xiaoyan, kegemparan pun mulai menyelimuti seluruh penjuru arena Pavilion Petir Angin. Saat masing-masing dari mereka tak menyangka pemuda bau kencur ini secara berani menyinggung seorang ahli dojo seperti Lei Junjie. Bahkan Jia Junjie di kursinya pun yang mendengar provokasi Xiaoyan ini spontan menunjukkan tawa di sudut mulutnya, mengingat ia tahu tindakan provokasi yang dilakukan Xiaoyan ini terkesan licik dan cerdik, sebab jika Lei Junjie secara pribadi kali ini menangkapnya, kemungkinan reputasinya sebagai elit dojo akan tercoreng di depan umum. Tetapi ketika kegemparan ini masih ditunjukkan semua orang, Xiaoyan pun masih terus-menerus menunjukkan provokasinya pada Lei Junjie. Dengan kali ini menyinggung Pavilion Petir Anginnya, hanya bertindak sok bang jago di hadapan semua perkumpulan Pavilion. Selain itu ia juga menyinggung Pavilion Petir Angin. Jika kalian tidak bisa menangkapnya, kemungkinan Lei Junjie bisa mengerahkan cabang Pavilion Petir Angin lainnya, yaitu Pavilion Barat dan Pavilion Selatan. Namun di bawah provokasi Xiaoyan, seorang pria besar dan kuat yang ternyata adalah kepala Pavilion Petir Angin cabang barat pun tiba-tiba memunculkan tawanya di panggung tinggi saat ia mewakili Pavilion Barat dan Selatan bahwa pavilion mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Melihat provokasi Xiaoyan semakin menjadi-jadi dan tak terkendali, membuat reputasi Pavilion Petir Anginnya semakin tercoreng di muka umum, Petian pun sontak menunjukkan kemarahan yang membara di raut wajahnya saat tiba-tiba ia memunculkan niatan brutal untuk menghabisinya tanpa membiarkannya sedikit pun dapat pergi dari tempat ini. Dengan segera ia memunculkan kekuatan agung dan mengerikan dari dalam tubuhnya saat di bawah daya tarik aura mengerikan yang dimunculkannya ini. Lapisan awan di langit yang jauh pun tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh bercampur petir yang sangat dahsyat di dalamnya, bersiap untuk menyerang Xiaoyan.
Melihat ini, Xiaoyan pun tenggelam dalam situasi diam di bawah teriakan Lin Yan yang menyuruhnya untuk segera kabur dari TKP-nya. Mengingat dengan kemampuan dojong yang dimilikinya saat ini, kemungkinan ia akan sangat sulit menahan serangan edan dari Petian itu. Tetapi di bawah teriakan Lin Yan ini, Xiaoyan pun tetap saja menunjukkan mode diamnya di TKP-nya tanpa memunculkan niatan untuk kabur sedikit pun, dikarenakan ia tahu tindakan itu terkesan ambigu untuk dilakukannya. Oleh sebab itu, ia pun berniat mencari cara lain untuk bisa terbebas dari tempat ini. Dengan segera ia mengalihkan tatapannya ke arah Peng Junjie di panggung tinggi, seraya menangkupkan tangannya secara hormat padanya, diikuti dengan perkataannya yang berniat memberitahukan sesuatu padanya, sebelum kemudian ia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Abayolo di jarinya, dan setelah itu tanpa basa-basi melemparkannya ke arah Peng Junjie. Setelah Xiaoyan melemparkan cincin hitam Abayolo kepada Peng Junjie pun yang melihatnya segera meraihnya dan perlahan mencoba mengamatinya. Saat ia tiba-tiba bisa merasakan perasaan akrab dalam cincin hitam itu di bawah ketegangan yang sontak muncul di raut wajahnya, sehingga hal ini pun lantas pada saat yang sama mengakibatkan seluruh penjuru arena Pavilion Petir Angin menjadi hening. Dan setelah beberapa saat, keheningan ini melanda arena Pavilion Petir Angin. Tubuh Peng Junjie pun yang sebelumnya menunjukkan mode patungnya mengamati cincin hitam kuno, kali ini mulai memunculkan pergerakan di bawah banyak tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya pun memegang secara erat cincin hitam kuno itu, sebelum pada akhirnya ia pun tiba-tiba melontarkan perintah kerasnya yang bergema di seluruh penjuru arena Pavilion Petir Angin, untuk tak satu pun dari orang pun yang diperbolehkan menyenggol Xiaoyan. Sontak saja mendengar perintah keras yang dilontarkan Peng Junjie, keterkejutan hebat pun segera menyelimuti semua orang. Dengan tak menyangka sang elit dojun itu berniat melindungi Xiaoyan, sehingga buat masing-masing dari mereka pun kali ini hanya bisa menunjukkan mode diamnya. Bahkan Muking Luan di tepi arena pun juga terbelalak heran dengan tatapannya melihat ke arah Peng Junjie di panggung tinggi, di balik hatinya yang dipenuhi dengan kejutan. Ia pun belum pernah melihat Peng Junjie yang terkesan kalem ini tiba-tiba meluapkan emosi membara yang begitu gila meskipun telah berlatih di bawah bimbingannya selama bertahun-tahun. Tapi terlepas dari itu, ia pun spontan tiba-tiba teringat perkataan Xiaoyan padanya waktu itu yang mengatakan bahwa dirinya merupakan murid dari teman lama, sehingga mbaknya pun kali ini tampak merasa bingung dan bertanya-tanya mengenai siapakah gerangan teman lama dari gurunya itu. Ketika kebingungan ini masih dirasakan Muking Luan, suasana di seluruh penjuru arena Pavilion Petir pun perlahan menjadi tenang. Dengan Peng Junjie kali ini tampak sudah kembali dalam mode normalnya, sebelum kemudian ia melesatkan tatapan ramainya ke arah Xiaoyan dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang memiliki hubungan apa dengan Abayolo. Saat Xiaoyan pun segera membuku dengan hormat padanya, menangkupkan kedua tangannya dan secara bangga memberitahukan bahwa ia memiliki hubungan guru dan murid dengan Abayolo. Menyebabkan Peng Junjie pun yang mendengarnya spontan menunjukkan senyumnya, tetapi demikian ia pun tak semerta-merta mempercayai perkataan Xiaoyan itu begitu saja. Saat segera ia melesat muncul di hadapannya dan memintanya untuk memberikan bukti padanya bahwa ia sebenarnya murid dari Abayolo. Mendengar ini, Xiaoyan pun perlahan mengulurkan tangannya menunjuk segel api di dahinya. Dengan setelah itu gumpalan kecil api putih pekat yang ternyata merupakan api tulang dingin pun dengan cepat muncul di ujung jarinya, menyebabkan Peng Junjie pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya dengan tak asing terhadap nyala api itu yang pernah digunakan Abayolo untuk menyelamatkan hidupnya dari kondisi kritis. Dengan jikalau tidak ada nyala api itu, kemungkinan ia saat ini sudah tak ada di dunia penuh tipu-tipu ini. Peng Junjie pun secara alami menyadari perpindahan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Selain dengan penglihatannya kali ini, ia bisa merasakan perasaan yang sangat akrab meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh sebab itu, ia pun mengerti bahwa api tulang dingin yang dimiliki Xiaoyan ini seharusnya menjadi sesuatu yang secara langsung disimpan oleh besti lamanya itu di tubuhnya daripada sesuatu yang secara barbar dicurinya. Apalagi semua bukti ini pun jelas membuktikan hubungan guru dan murid antara Xiaoyan dan Abayolo. Memikirkan hal ini, Peng Junjie pun perlahan mengangkat kepalanya ke langit, menarik napas dalam-dalam sembari bergumam mengenai dirinya yang pada akhirnya menemukan jejak besti lamanya itu. Saat hal ini pun lantas membuat Xiaoyan yang melihatnya hanya bisa terdiam memandangi ketampanannya sebelum kemudian mencoba memanggil namanya. Menyebabkan Peng Junjie pun yang mendengar panggilan Xiaoyan ini spontan melontarkan tawanya, dan karena Xiaoyan adalah murid dari Abayolo, ia pun memintanya untuk tak memanggilnya dengan cara itu, melainkan menyuruhnya untuk memanggilnya dengan sebutan Peng Tua. Tetapi jika ia tidak keberatan, ia pun juga mempersilahkan Xiaoyan untuk menganggapnya sebagai gurunya di masa depan, sehingga membuat Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan sebutan Peng Tua.
Peng Junje pun kemudian mengatakan pada Xiaoyan untuk menyerahkan semua masalah ini padanya. Dengan setelah mengatakan hal ini, tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, ia pun segera berbalik menghadap Lei Junje di panggung tinggi untuk kemudian mengungkapkan rasa mengalahnya sebagai seorang elit dojun dalam masalah ini dan meminta papiliun petir anginnya untuk tak sedikit pun menyenggol Xiaoyan, sebab jika sesuatu terjadi padanya kali ini, ia pun dengan tegas tak menyangkal. Hasil akhirnya adalah perang antar kedua papiliun. Mendengar ini, Lei Junje pun spontan menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya. Dengan tangannya juga perlahan mengencang pada sandaran tangan di kursinya, yang membuatnya pun kali ini tak pernah mengharapkan. Peng Junje yang terkesan memiliki sifat kalem, dapat juga menunjukkan sisi keras kali ini, sehingga menyebabkannya pun spontan bertanya-tanya mengenai hubungan apa sebenarnya yang dimiliki Xiaoyan dan Peng Junje, yang mengapa ia kali ini terus melindunginya dengan segenap jiwa raganya. Memikirkan hal ini, Lei Junje pun segera membuangnya, sebelum kemudian mengungkit masalah Xiaoyan dengan papiliun petir anginnya kepada Peng Junje mengenai dirinya yang telah secara diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir yang dimiliki papiliunnya dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan tubuh 3000 petir ilusi, yang jikalau masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata darinya, Lei Junje pun merasa hal itu dipastikan dapat mencoreng nama besar dari papiliun petir anginnya. Menyebabkan Peng Junje pun yang mendengarnya spontan tak bisa berkata apa-apa di balik rasa gundah gulana yang kian melonjak di hatinya, sebab ia mengetahui Xiaoyan nyatanya memang mendapatkan benda milik papiliun petir angin itu, sehingga membuatnya pun kali ini tak bisa melakukan pembelaan. Tapi tanpa diduga, ketika kegundahan ini masih dialami Peng Junje, Xiaoyan pun tiba-tiba melakukan pembelaan dengan membantah semua perkataan dari Lei Junje.